nama saya Adila Triliani Syombing dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang 5 tokoh pergerakan nasional dan daerah pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini atau Subroto lahir pada tanggal 30 Juli 1888 dan meninggal pada 30 Mei 1938. Dia ini adalah tokoh pendiri Budi Utomo, yaitu organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Subroto mengganti namanya menjadi Sutomo saat masuk ke sekolah menengah dan beliau meninggal pada saat usia 49 tahun. Beliau pernah belajar di Stovia pada tahun 1903 untuk menjadi seorang dokter. Beliau juga sempat menempuh pendidikan di Belanda sebelum akhirnya mengajar di salah satu sekolah kedokteran di Surabaya. Peran Dr. Sutomo dalam pergerakan nasional adalah yang pertama, dia ini membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan tentara suku pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, dia ini menjadi pendiri dan juga ketua Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama dalam melawan penjajahan Belanda. Yang ketiga, Dr. Sutomo juga mengubah metode perlawanan terhadap penjajahan yang semulanya menggunakan angkatan bersenjata menjadi lebih modern dan terdidik. Yang kedua, ada Ki Hajar Dewantara. Dia ini lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara ini merupakan lulusan ELS, Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun beliau tidak tamat karena memiliki riwayat sakit. Peran Ki Hajar Dewantara dalam pergerakan nasional yaitu yang pertama dia bergabung dalam Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Lalu yang kedua dia mendirikan Indech Party pada 25 Desember 1912. Yang ketiga dia membentuk Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Yang keempat dia mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Dan yang kelima, Ki Hajar Dewantara mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Panca Dharma. Lalu yang ketiga ada Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Wahidin Sudiro Husodo ini lahir di Sleman, Yogyakarta pada 7 Januari 1852 dan wafat di Yogyakarta pada 26 Mei 1917 di usia 65 tahun. Wahidin Sudiro Husodo ini dikenal sebagai sosok yang peduli dengan pendidikan masyarakat Indonesia terutama pada zaman kolonial Belanda. Beliau adalah seorang dokter dan ia ingin agar rakyat yang diberikan kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada para pelajar Stovia atau Sekolah Dokter Jawa di Batavia. Peran Dr. Wahidin Sudiro Husodo ini yang pertama ialah yang mengilhami lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dia juga yang membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia pada kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa mempermasalahkan perbedaan suku dan agama. Yang ketiga, dia juga berusaha mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik beralih ke perjuangan melalui pendidikan. Yang keempat ada Tuanku Imam Bonjol. Dia lahir di Bonjol, Sumatera Barat 1 Januari 1772 dan meninggal pada 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol ini merupakan pemimpin rakyat Indonesia dalam melawan Belanda pada Perang Padri. Setelah bertahun-tahun berperang, Belanda mulai menguasai Benteng Bonjol pada 16 Agustus 1837. Peran Tuanku Imam Bonjol ini yang pertama, dia adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang turut berperang melawan Belanda. Yang kedua, dia pemimpin pada perlawanan kaum Padri. Dan yang ketiga, dia menyatukan kaum Padri dan kaum adat sehingga keduanya dapat melawan Belanda. Yang kelima ada Patimura. Ia lahir pada 8 Juni 1783 di Sapurua. Patimura tewas pada 16 Desember 1817 karena hukuman gantung di Benteng Victoria, Ambon. Sehari sebelum hukuman mati, Belanda masih terus membujuk Patimura untuk mau bergabung atau bekerja sama dengan Belanda. Namun Patimura tetap menolak.
Saat dewasa, Patimura menerima pelatihan militer dari pasukan Inggris yang merebut Maluku dari Belanda pada 1810. Dalam pelatihan militer tersebut, Patimura mencapai pangkat mayor. Peran Patimura yang pertama, ia sebagai pemimpin perjuangan rakyat Maluku menghadapi kolonialisme Belanda pada tahun 1817 untuk membebaskan wilayah Maluku dari pendudukan bangsa Belanda dalam perjuangan bidang politik dan militer. Dan yang kedua, ia juga merebut Benteng Duurstede, pertempuran Ulatah, dan pertempuran Jazirah itu di Pulau Ambon dan Seram. Sekian penjelasan saya tentang 5 tokoh pergerakan nasional dan daerah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.